Halo bagi teman-teman, lagi di vlog saya. Jadi di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman. Kemarin kan saya baru ini ya modifikasi tambah box subwoofer di belakang. Jadi sekarang sebenarnya udah selesai semua pasang audio saya di total di mobil ini, kecuali mungkin Twitternya masih taruh di atas dashboard aja ya, karena saya takutnya kedepannya pengen pasang three-way sih. Karena sebelumnya Innova saya juga three-way, jadi takutnya ntar dirubah lagi, mendingan taruh dashboard dulu. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman modifikasi audio saya itu apa aja, dari power segala macam, speaker, kabel dan lain-lain, dan total budgetnya ya. Kebetulan yang di sini biaya pemasangannya sebenarnya nggak ada, karena saya pasang sendiri, saya instalasi sendiri semuanya. Jadi dari dari aki ke power ke head unit sampai ke speaker tuh saya yang pasang. Ya saya pertama pengen belajar, kedua pengen bisa lebih hemat sih, karena jujur aja ini sebenarnya udah di luar budget sih. Untuk audio ini udah di luar budget. Selain ganti head unit ini udah cukup cukup budgetnya cukup besar kalau menurut saya. Nanti saya kasih tahu teman-teman saya pakai power apa aja, juga segala macam yang diperlukan, dan biayanya semuanya total intinya biayanya. Nanti saya kasih rinciin harganya. Ini saya udah buat listnya, harganya per barang. Kalau misalnya mungkin teman-teman mau, bisa mungkin bisa coba ikut kayak saya juga mungkin kalau mau. Kalau enggak sih nggak apa-apa, karena menurut saya ini udah bagus sih, meskipun tanpa prosesor ya, gitu sih. Oke, ini saya kasih tahu teman-teman powernya apa aja, dan nanti saya kasih tes denger aja sih ya. Mungkin tes dengarnya dari kamera ini aja, dari kamera di depan ini, yang biasa ini. Oke, bentar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya mau kasih lihat speaker aslinya Sirion ya. Jadi ini speakernya sih jujur aja jelek ya. Ya saya sih ngomong jujur ya. Jadi speakernya kayak gini, yang bagian depan, dan dia nggak 6,5 inch ya. Dia paling 4 inch ini. Baliknya begini, magnetnya kecil, pakai soket gitu sama nih. Nah ini yang depan, pinggirin dulu. Nah yang belakang begini modelnya, ada kayak corongnya gini. Ini lebih gede sih, cuman ya tetap aja sih ya, teman-teman bisa lihat lah. Saya ngomong kenapa bukannya mau jelek-jelekin ya. Memang kalau speaker beli mobil asli standarnya ya begini gitu loh. Makanya saya jujur aja saya suka musik ya, karena di mobil tuh saya suka dengar musik. Jadi kalau suaranya jelek ya nggak betah gitu loh. Makanya di Nova saya juga ya lebih bagus lagi daripada yang saya mau pasang ini sih, gitu ya. Dan makanya ini saya kasih lihat hasil kerjanya, hasil pemasangan saya di Sirion saya punya ini ya. Ini speaker standar Sirion kayak gini. Jadi ya kalau saya usahakan secepatnya ganti sih audionya, karena kualitasnya ya jelek gitu. Oke. Ya teman-teman, ini sebenarnya udah beres, cuma tinggal pasang speaker doang nih. Speaker yang ini over sama tweeter ya, karena two way. Sementara two way dulu deh. Jadi dia ntar dari power 4 channel ke sini masuk in, plus minusnya kan kelihatan nih. Terus ini dipisah bagian woofer sama tweeter gitu sih. Ini udah beres, tinggal dilem aja, taruh di bawah situ ya.
Nah, ini kita mau bongkar ini nih, sekalian pasang apa, peredam kali gitu sih. Oke. Teman-teman, ini power 4 channel Crescendo Evo 1. Kalau yang sebelahnya ini performa competition PC 2800 monoblok ya. Buat angkat bass dong sih, buat subwoofer. Nah, ini lagi mau dirakit dulu sama ini nih, sama ring speaker nanti buat di sini nih 4 biji. Ini dikit-dikit saya lagi pasang sendiri biarin lebih hemat sih gitu. Tuh. Jadi pertama tadi cabut ini pakai tangan. Cuman kayak klip doang sih soalnya. Kedua ini baut satu sama ini nih 2 biji gitu sih. Ini udah nih, tinggal kita tarik coba nih, bentar. Jadi gini teman-teman, aslinya begini, nggak ada peredam ya, sama sekali nggak ada peredam tuh. Ini dibersihin dulu, ntar saya mau bersihin terus pasang peredam deh. Lihat speakernya kecil sekali. Saya buka dulu deh teman-teman. Ini teman-teman, ini saya baru pasang bagian dalam peredamnya. Ini nanti saya mau rapin lagi, ini mau dibuang dikit nih. Ini dibersihin total sih agak susah ya, lama gitu maksudnya. Ini kan kayak aspal basah gitu nih, buat lem plastik. Nah, ini ringnya udah jadi. Ntar saya pasang peredam dulu di sini, baru saya pasang ini gitu. Oke. Nah, ini satu pintu baru udah jadi. Ya agak repot sih ngomong jujur aja. Ini dipasang pakai ring speaker. Ini Toyota punya ya, jadi dia bolongin baru. Karena kalau yang kemarin saya beli salah tuh, lubangnya nggak bisa. Ini saya pasang dulu nih. Ya, dalam juga udah. Ini saya pasang pakai skun. Oke. Semoga hasilnya bagus. Nah, ini teman-teman, ini udah beres. Satu pintu, speaker udah dipasang. Ya. Oke. Kita pasang covernya. Nah, ini baru yang pintu sebelahnya di depan. Saya kerjain dulu deh. Tuh. Lumayan nih, kuras tenaga berdikit. Nah, ini yang pintu bagian driver udah ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini yang pintu baris kedua, speakernya lebih gede ya, saya bingung nih. Depan harusnya lebih gede, yang belakang ya kecil, oke lah. Tapi yang belakang lebih gede dikit nih, 6,5 inch. Yang depan kayaknya paling antara 4 inch atau 5 inch paling. Ya udah, ini saya kerjain dulu deh. Ganti speaker, pasang peredam. Nah, ini teman-teman, ini udah beres yang pintu kedua. Ini speakernya Rockford koaksial. Ini sih ntar dikecilin juga. Nih saya pakai baut L stainless ya. Gitu. Oke. Itu ringnya pakai Toyota punya ya. Toyota Innova itu ring speakernya nih. Nih. Gitu. Oke, saya tutup. Yang ini udah selesai teman-teman. Sekarang mau ditutup.
Jadi ini teman-teman, ini speaker saya, tweeter, overnya di sini. Mungkin nggak kelihatan ya karena di dalam. Nanti pas pemasangan pemasangan speakernya saya kasih lihat speakernya kayak apa. Itu speaker Hertz 2-way HSK 165. Ini juga nih sama, ini juga nih di bawah. Ntar saya kasih lihat ya. Jadi jalurnya dari kabel power dari aki ke dalam sini ke bawah sini. Sini sebelah sini power 4 channel, sebelah sini power monoblock. Saya kasih lihat aja deh teman-teman, tunggu ya. Jadi ini teman-teman screennya saya pakai dua, satu yang kecil nih untuk power 4 channel, yang ini power untuk monoblock. Jadi ini screennya 150 ampere, ini 100 ampere. Ini sebenarnya ini screen dari Innova saya pindah sini sih, yang Innova beli yang baru gitu. Oke, jadi jalurnya begini, jadi dua ya, terpisah ya, satu power satu screen. Nah kalau ini power saya Crescendo, ini mungkin cuma tinggal beresin kabel doang sih sebenarnya, ntar gampang saya bisa ya. Ini power Crescendo Evo 1, kabelnya ini pakai harmonik ya, apak acapella. Kalau ini power monobloknya performa competition PC 2400 watt. Ini buat ngangkat subwoofer. Kalau power yang 4 channel ini buat speaker depan sama speaker tengah sih gitu. Kita dengerin ya hasilnya ya. Nah teman-teman, ini semua udah beres semua. Jadi saya mau kasih teman-teman denger aja ya. Ini sih jujur aja saya pakai USB ya, dan ini MP3 lagunya, bukan pakai CD. Karena saya nggak pernah pakai CD sih, jujur aja sih. Jadi mungkin suaranya kalau kurang bagus atau gimana, ya itu mungkin dari MP3-nya juga. Cuman sih menurut saya sih ini bagus ya, udah bagus sih, meskipun nggak pakai prosesor. Nih teman-teman. Jadi itu teman-teman, menurut saya vokalnya udah jernih, hasilnya bagus, meskipun mungkin belum di setting lebih lanjut ya, setting audionya di toko audio mungkin, karena kan saya bukan ahlinya nih. Jadi menurut saya ini udah bagus gitu loh, tapi ntar gampang kalau mau ditambahin lagi. Ini saya kasih lihat lagu yang saya nggak tahu lagu yang ada vokalnya mana ya. Karena ini kan lagu copyright ya, non copyright, jadi saya kurang tahu lagu yang
vokalnya aja mana ini. Nggak hafal saya. Ya udah ini gitu dulu. Nah sekarang saya kasih tahu barang apa aja yang saya pakai ya di untuk audio ini ya teman-teman ya. Pertama, power 4 channel. Power 4 channel jelas itu power 4 channel yang saya pakai. Itu power Crescendo ya. Nah, mereknya Crescendo Evo 1 untuk A4. A4 tuh 4 channel. Jadi harganya estimasinya 4 juta ya satu barang ini ya. Kenapa saya pakai power ini? Pertama, alasannya memang saya di Innova itu pakai powernya Crescendo juga. Pertama dia bentuknya kompak kecil, nggak terlalu gede, nggak makan tempat. Dan kedua hasil audionya suaranya bagus. Maksudnya dalam dia suaranya open, dia clarity-nya bagus. Jadi saya suka yang kayak gitu, suaranya itu jernih, pokoknya clean deh, bersih. Jadi clarity-nya itu bagus. Dan ini bukan power lokal ya, maksudnya bukan power yang ini, dia power dari masalah sih dari luar negeri sih menurut saya sih. Jadi bukan brand-brand lokal. Saya udah suka yang ini, pasti saya akan tetap ini. Kedua, power monoblock. Power monoblock itu buat angkat subwoofer. Jadi subwoofer itu power monoblocknya mereknya Performa Competition PC 2800. Jadi power monoblock ini sebenarnya dari Innova saya pindahin ke Sirion. Dia maksimalnya bisa 2400 watt gitu loh. Jadi itu cukup besar ya untuk angkat subwoofer. Sebelumnya di Innova saya power ini angkat subwoofer 2 biji P3 ya, 2 biji ya, satu power doang itu masih ngangkat, meskipun saya juga jarang geber-geber gitu ya, mungkin sedikit-sedikit doang, nggak geber-geber sampai gimana-gimana. Nah kalau power tadi yang 4 channel dia wattnya itu nggak terlalu gede, cuman 65 watt per channel sampai 75 watt per channel, tapi dia powernya itu memang RMS dan continuous gitu loh, bagus. Jadi tetap ngangkat speaker yang ini depan ini sama yang koaksial. Itu power performa competition tuh 3,5 juta yang saya cek harga sekarang ya, kurang lebih sekitar itu. Jadi teman-teman biar tahu. Terus power speaker yang saya pakai depan ini speaker two way tweeter sama mid bass. Itu harganya kurang lebih sekitar 3,5 juta. Mereknya Hertz HSK 165. Cuman ini sebenarnya speaker dari Innova saya yang lama. Karena dulu saya pakai yang two way, jadi sebelum ganti three way saya pakai two way. Tapi setelah ganti three way saya nggak dipakai, makanya saya taruh sini. Masih bagus nih, ini awet ya. Terus tadi power performa competition tuh udah lama juga loh, maksudnya saya udah lebih dari 5 tahun dan tidak rusak. Jadi makanya saya suka. Crescendo juga di Innova saya juga pakai Crescendo dan itu awet gitu loh. Terus speaker kedua, speaker koaksial ini, speaker koaksial itu sebenarnya cuman buat tambahan ya, maksudnya biarin ada suara lah di kursi baris kedua, nambah dikit. Dan dia jujur aja speaker koaksial itu dikecilin, nggak gede kayak depan. Jadi ya asal ada aja lah sebenarnya. Itu speakernya saya pakai Rockport koaksial Rockport 1 juta ya, itu sepasang, itu harganya sepasang. Terus subwoofer saya pakai subwoofer Rockport P3. Ini P3 ini cukup besar, wattnya itu 600 watt sampai 1200 watt RMS ya. Jadi magnetnya besar, makanya waktu kemarin buat box agak ribet karena kan dia walau wattnya magnetnya besar, dia makan tinggi gitu, tinggi buat boxnya. Jadi kan tempatnya agak terbatas gitu sih. Ini kenceng, ini juga dari Innova saya karena saya males beli lagi sebenarnya. Jadi saya dulu punya yang lebih tinggi dari P3, makanya saya yang sekarang pakai yang paling tinggi di Innova aja. Nah ke yang lain selanjutnya, custom box subwoofer itu kurang lebih 2,5 juta ya teman-teman ya. Itu dengan bahan MBTEC ya, kulitnya, dan itu sistemnya sesuai dengan keinginan saya maunya yang seperti itu gitu loh. Makan lumayan banyak bahan juga.
Terus yang lain selanjutnya kabel RCA itu kan pakai 3 ya. Jadi yang dua buah RCA itu saya pakai RCA mereknya Harmonic Acapella. Itu satu 3 meternya itu kurang lebih sekitar 1 juta lebih lah. Saya kurang tahu karena itu kan udah lama, karena saya simpen doang. Saya punya 2, jadi saya pasang yang pertama itu buat speaker depan front, yang terakhir buat subwoofer. Kalau subwoofer kalau untuk speaker tengah ini kabelnya kabel Nakamichi biasa sih, karena saya pikir kabel speaker tengah ini volumenya kecil, nggak terlalu berasa sih sebenarnya, jadi nggak terlalu dihitung di sini. Terus kabel speakernya itu kan kabel RCA, jadi pakai tiga ini ya, tiga buah RCA-nya. Yang 2 pakai Harmonic Acapella 3 meteran, satu buah tuh kurang lebih 1 juta lebih, saya kurang tahu sekarang berapa. Kalau kabel speaker Harmoni Acapella juga itu harganya 1,5 juta kurang lebih, sekitar saya lupa, adalah belasan meter ada pakai buat ini, karena cukup banyak gitu loh. Tadi kabel RCA aja kurang lebih 2 buah ya, itu 2,5 juta ya. Jadi kabel speaker Harmonic Acapella 1,5 juta. Terus kabel power ini full tembaga, yang tembaga murni. Di saya pakai 4 AWG buat angkat monoblok, sama 8 AWG buat power 4 channel. Total itu kurang lebih 1,5 juta kabelnya aja. Gitu. Terus yang selanjutnya ring speaker ya. Ring speaker tuh teman-teman tadi udah lihat, itu di dalam pintu itu nggak ada ring speaker. Saya pakai ring speakernya itu yang aluminium, sama yang saya pakai di Innova. Itu satu setnya 200.000, 2 set berarti kan depan sama belakang 400.000 lebih sebenarnya, cuman saya hitungnya digenepin deh, cuman beda dikit. Terus sekring 150 ampere sama 100 ampere kurang lebih 400.000 lah, kurang lebih ya dua-duanya ya. Terus yang lain saya pakai peredam noise kill itu satu pintu tuh pakai kurang lebih 3 lembar peredam. Itu total 4 pintu 12 lembar, kurang lebih estimasi 1,5 juta peredamnya 12 lembar. Head unit kalau dihitung itu harganya Kenwood TDX 820 WS, harganya 7 juta ya, 7 juta lebih sih memang, cuman saya genepin aja lah biarin ngitungnya lebih gampang. Sama kalau misalnya sampai mungkin teman-teman masang di toko audio, estimasinya ini saya cuma pernah nanya sih kemarin ya, kurang lebih estimasinya sekitar 1,5 juta. Jadi totalnya berapa? Totalnya itu saya hitung 33 juta lebih kalau semuanya bener-bener baru beli sekarang hari ini gitu loh. Jadi 33 juta lebih, 33 juta 800 berapa gitu, saya kurang tahu. Saya nggak hitungin detailnya, tapi 33 juta lah kurang lebih lah, sekitar itu. Jadi menurut saya ini untuk sekarang sih cukup bagus ya. Jadi teman-teman kalau mau mungkin cobain modif yang kayak saya punya ya, nggak ada yang larang sih, gitu sih. Oke, jadi videonya gitu dulu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di bawah ya, mungkin next time saya update lagi modif yang lain. Tapi untuk audio sementara ini segitu dulu sih teman-teman. Ini kalau teman-teman ada masukan bisa komentar di bawah, juga bisa main-main ke Instagram saya di Chris_Innova teman-teman ya. Mungkin segitu dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.